Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam dan bahagia buat teman-teman semuanya. Nah, buat teman-teman yang akan mengikuti seleksi P3K tahap 2 yang tesnya di akhir April dan juga awal Mei ya, sudah muncul jadwalnya. Yuk teman-teman gas terus belajarnya supaya nanti teman-teman dapat skor tertinggi gitu, dapat skor yang paling tinggi dan nanti bisa menempati formasi yang ada gitu. Oke, sebelum lanjut jangan lupa teman-teman like video ini, subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update video selanjutnya. Follow juga ya Instagram dan juga TikTok aku di @cispi_47. Oke, kali ini kita akan lanjut lagi bahas soal SCT dan ini soal-soal yang panjang gitu ya. Seperti yang pernah dikasih tahu ke teman-teman, yang sudah teman-teman ketahui gitu ya. Kalau soal SJT nanti semuanya ada poin. Jadi ada poin 1 sampai 5. So, teman-teman semuanya harus wajib banget semua soal itu untuk dijawab. Jadi paling nggak dapat poin 1 gitu ya. Dan di sini soal-soal SJT itu menempatkan teman-teman sebagai guru. Jadi sudah jadi guru gitu, maka akan lebih banyak studi kasus di situ. Kalau ada situasi A, nanti apa yang akan teman-teman lakukan? Kalau ada permasalahan B, nanti solusi dari teman-teman bagaimana dan selanjutnya gitu ya. Oke, langsung aja. Jadi ketika teman-teman ketemu soal yang ya bisa dibilang ini ya lumayan panjang gitu ya. Padahal kalau di rata-rata satu soal itu nggak ada 1 menit. Jadi sering-seringlah latihan soal gitu ya, karena itu akan sangat membantu teman-teman dalam menganalisa. Jadi cepet gitu, baca bisa cepet langsung dapat kata kunci, langsung jawab dan lanjut gitu. Number 1, Pak Budi adalah seorang guru IPA di kelas 6 SD. Setelah melakukan asesmen formatif mengenai konsep energi dan perubahan, Pak Budi menemukan bahwa sebagian besar siswa sudah memahami materi dengan baik. Namun ada beberapa siswa yang menunjukkan pemahaman yang lebih mendalam dan mampu menjelaskan konsep-konsep energi secara detail. Pak Budi ingin memberikan program pengayaan yang sesuai untuk siswa tersebut agar mereka dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka lebih lanjut. Jika Anda Pak Budi, tindakan mana yang paling tepat untuk merancang program pengayaan bagi siswa yang memiliki pemahaman lebih mendalam? Dapat ya keywordnya ya. Intinya sepanjang ini soalnya itu sebenarnya bisa dirangkum di satu kalimat belakang ini gitu. Bagaimana kita sebagai guru nanti merancang program pengayaan untuk anak-anak yang memiliki pemahaman lebih mendalam. Seperti itu. Yang memberikan materi tambahan tentang topik lain yang tidak relevan. Ini teman-teman sebelum dilanjut ya, sudah ada kata-kata tidak relevan. Jadi ini pasti poinnya kecil, udah nggak usah dilanjut lagi opsinya. Pastikan eliminasi. Jadi pakai trik eliminasi ya, eliminasi opsi-opsi yang benar-benar ini tuh kecil nih poinnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa dapatkan opsi yang poinnya itu tinggi, minimal lah 4 gitu ya, 4 poin. Kalau target 5 gitu, bisa 5-5 semua ya. B. Memberikan tugas proyek yang memungkinkan siswa untuk menyelidiki aplikasi nyata dari konsep energi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bagus nih. Jadi, pada dasarnya anak-anak yang sudah memiliki keterampilan, kemampuan, pengetahuan mendalam, itu mereka adalah anak-anak berkebutuhan khusus, teman-teman. Artinya mereka butuh perlakuan khusus dari kita gitu, bukan sekedar nanti menambah soal, bukan sekedar bagaimana supaya mereka diem, tidak ganggu temennya karena lebih cepat gitu ya, kadang mengerjakan soal. Tapi mereka itu butuh sesuatu untuk memenuhi kebutuhan mereka, yakni sesuatu hal yang lebih bisa menantang untuk mereka. Jadi pemahaman mereka lebih dalam lagi. Salah satunya adalah dengan tugas proyek nih. Apalagi tugas proyek yang dilakukan nanti bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tepat nih. Coba kita cek opsi lainnya. C. Memberi latihan soal dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Bisa juga sih pengayaan itu menggunakan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi ya, tapi lebih tepat lagi kalau yang diberikan adalah project, apalagi kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. D. Membiarkan siswa mengulang materi. Nah, ini kalau membiarkan kurang tepat ya, karena kan kaitannya dengan pengayaan. Ini jelas poinnya kecil. E. Menyediakan waktu bagi siswa untuk diskusi dan eksplorasi pertanyaan-pertanyaan terbuka mengenai konsep-konsep yang lebih maju dalam fisika. Ini juga bagus nih karena ada kesempatan mereka untuk diskusi dan juga eksplorasi pertanyaan-pertanyaan terbuka.
kita bandingkan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan project untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita simpulkan bahwa poin 5 itu adalah B, sementara E adalah poin 4. Gitu teman-teman. Lanjut. Pak Joko adalah seorang guru kelas 4 SD yang baru saja menyelesaikan ujian tengah semester untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah memeriksa hasil asesmen, Pak Joko menemukan bahwa banyak siswa yang kesulitan dalam menjawab soal tentang pemahaman membaca atau pemahaman bacaan dan menulis deskripsi dengan baik. Hasil asesmen menunjukkan bahwa beberapa siswa mendapatkan nilai yang rendah pada bagian ini. Pak Joko ingin menyusun program remedial untuk membantu siswa-siswa ini memahami materi yang belum dikuasai dengan baik. Jika Anda itu Pak Joko, tindakan mana yang paling tepat untuk menyusun program remedial berdasarkan hasil asesmen tersebut? Dapat keywordnya ya, keywordnya adalah remedial. Oke, yang A, memberikan soal latihan serupa dengan yang ada di ujian untuk membantu siswa menguasai materi yang belum dikuasai. Saya rasa dengan mengulang itu kurang tepat ya. B, memberikan siswa kesempatan untuk mengikuti tes ulang dengan waktu yang lebih lama dan soal yang lebih mudah. Ini juga kalau misalkan ada opsi yang lebih tepat, coba kita cek lagi opsi lain. C, menyusun diskusi kelompok di mana siswa yang kesulitan belajar bersama untuk memecahkan masalah yang sama. Ini bisa ya dilakukan ya, jadi ada diskusi kelompok, nanti biar yang kesulitan itu bisa saling berdiskusi begitu. Dan kesulitan yang sama ini akan membantu mereka dalam belajar bersama. D, menyediakan materi pengayaan. Ini jelas karena remedi kan pertanyaannya, jadi ini tidak sesuai konteks soal. E, memberikan penghargaan ke siswa yang dapat menyelesaikan soal remedial dengan benar dalam waktu singkat. Bisa sih kita lakukan, cuman kita meminimalisir gitu ya bentuk-bentuk reward seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita lihat opsi A sampai E, opsi yang paling tinggi adalah opsi yang C. Oke, sekali lagi teman-teman, kunci untuk kita mengerjakan soal seperti ini dengan soal yang lumayan banyak kita kerjakan dengan jangka waktu yang singkat banget nanti dalam mengerjakan gitu ya. Kuncinya adalah latihan. Dengan sering-sering latihan, maka teman-teman akan dengan mudah menganalisa, dapat kata kuncinya, sehingga nanti membaca itu cepat dan langsung bisa menjawab dengan tepat poin-poin yang tinggi gitu, dan bisa konsen sampai belakang. Jadi bukan yang kita ngerjain sampai sekian puluh, terus konsentrasinya langsung turun, udah gak bisa fokus, udah buyar gitu, enggak. Kalau udah terbiasa dengan latihan soal, itu kita akan bisa nanti konsentrasinya itu nggak turun lah, bahkan seperti gunung gitu grafiknya, kadang turun dikit tapi langsung naik lagi jebret gitu teman-teman. So kalau teman-teman yang mau ikutan bimbel, kita masih jalan nih bimbelnya, nanti aku sertakan ada di deskripsi ya. Kita masih Zoom setiap hari, ini bahas latihan soal, tentunya lebih banyak dari ini. Tapi kalau teman-teman yang mau belajar mandiri lewat latihan soalnya, bisa juga dengan scan barcode ini, atau teman-teman bisa klik link ini, link ID /CISP47. Di situ ada file soal dan pembahasan untuk P3K, ada 3 paket ya. Kemudian ada media pembelajaran, ada juga soal OSN dan lain sebagainya nih teman-teman. Oke, seperti itu. Kita lanjut ya bahas soalnya. Next, Pak Andi, seorang guru kelas 6 SD, memberikan tes formatif dengan pelajaran sejarah perjuangan bangsa. Dari hasil tes, diketahui bahwa sebagian besar siswa hanya menghafal nama-nama tokoh tanpa memahami peran mereka dalam perjuangan. Pak Andi ingin memanfaatkan hasil asesmen ini untuk memperbaiki pendekatan pembelajarannya agar siswa dapat lebih memahami materi secara mendalam. Jika Anda Pak Andi, tindakan mana yang paling efektif memanfaatkan hasil asesmen? Oke, asesmen ini ya, dan ini jadi sebagian besar siswa itu cuma menghafal aja. Bagaimana kita akan memanfaatkan hasil asesmen itu gitu ya? Artinya pemahaman dari peserta didiknya masih kurang. Yang A, memberi tes ulang dengan pertanyaan sama. Untuk memastikan menghafal ya sama dong, yang penting dihafal. Pemahamannya kurang tetap ya. Ini udah pasti skornya rendah. B, mengadakan diskusi kelas yang memanfaatkan peta konsep
yang menggambarkan peran tokoh secara kronologis dalam perjuangan bangsa. Nah, ini bisa nih ada diskusi kelas, apalagi kaitannya dengan peta konsep. Dengan adanya peta konsep kan nanti anak-anak akan bisa melihat keterhubungan dari materi tersebut gitu. C. Memberikan tugas kelompok untuk menganalisis peran tokoh dalam bentuk drama atau presentasi kreatif. Ini bisa juga, tapi yang lebih sesuai dengan konteks soal adalah yang B daripada C gitu ya. D. Memberikan buku referensi tambahan dan meminta siswa mempelajari sendiri. Ini kurang tepat kaitannya dengan konteks soal karena mereka kurang memahami. Jadi perlu bimbingan, perlu fasilitasi juga dari kita. E. Melanjutkan pembelajaran. Nah, apalagi ini kalau konsepnya itu peserta didik belum paham, maka kita tidak boleh melanjutkan gitu ya. Jadi jawaban atau poin yang paling tinggi adalah opsi B. Next. Bu Nina adalah guru kelas 4 SD yang ingin memastikan bahwa proses pembelajaran di kelasnya benar-benar efektif. Ia ingin menggunakan hasil asesmen untuk memberikan umpan balik yang dapat membantu siswa memahami kekurangan mereka dan perbaiki proses belajar. Oleh karenanya, Bu Nina berencana menerapkan pendekatan assessment for learning dalam pengajaran sehari-hari. Jika Anda Bu Nina, langkah mana yang paling tepat untuk mendukung prinsip assessment of learning? Yang jelas teman-teman udah paham ya apa itu assessment of learning, for learning. Ini merupakan asesmen formatif yang digunakan selama proses. Kata kuncinya adalah proses, selama. Jadi ini untuk mengetahui atau memperbaiki pembelajaran itu sendiri. Yang A, memberikan tes harian tanpa umpan balik. Jelas ini ada kata-kata tanpa, artinya kita skip aja. B. Memberikan tes formatif dengan umpan balik spesifik yang menunjukkan kekuatan dan area mana yang perlu ditingkatkan. Wah, ini bagus ya. Jadi ada feedbacknya dan jadi tahu mana area yang sudah bagus dan mana yang perlu ditingkatkan lagi. Oke, C. Mengadakan diskusi kelompok setelah menyelesaikan kuis untuk membahas jawaban dan alasan setiap opsi yang benar. Ini juga bagus ya opsinya. Tapi kalau dibandingkan dengan opsi B, ini sama-sama tes formatif, dan opsi B itu ada umpan baliknya, ada feedbacknya, serta tahu mana yang sudah dipahami dan mana yang perlu ditingkatkan. Jadi B ini lebih dari yang C. D. Meminta siswa untuk membuat jurnal refleksi tentang tantangan yang mereka hadapi selama proses belajar. Ini juga bagus adanya refleksi gitu ya. Cuman refleksi ini dilakukan bukan selama pembelajaran atau ini bukan merupakan contoh dari assessment for learning. Refleksi itu adalah contoh dari assessment as learning. E. Menyusun laporan perkembangan siswa secara berkala tanpa. Nah, ini ada kata-kata tanpa. Jadi kita harus jeli, baca cepat tapi jeli. Gimana caranya baca cepat tapi jeli? Ya, sering-sering latihan soal. Gimana supaya sering-sering latihan soal? Ya, ikutan Cispi Bimbel apa nanti belajar dari file soal serta pembahasannya. Oke, next. Pak Arman adalah guru kelas 5 SD yang sedang mengajarkan materi peran ekosistem dalam kehidupan. Dalam kegiatan praktik, Pak Arman meminta siswa membuat model sederhana ekosistem menggunakan bahan yang tersedia, seperti tanah, air, dan juga tanaman. Tujuannya adalah untuk mengamati pemahaman siswa tentang konsep ekosistem dan keterampilan mereka dalam bekerja secara kolaboratif. Pak Arman berencana menggunakan teknik asesmen kinerja untuk menilai hasil dan proses kegiatan tersebut. Nah, jika Anda itu Pak Arman, langkah yang paling tepat menilai kinerja. Kinerja ya. Jadi nanti kita harus paham dulu bagaimana menilai kinerja, bagaimana menilai sikap, bagaimana menilai pengetahuan gitu. Yang A, menyediakan rubrik penilaian dengan kriteria jelas. Kriterianya apakah kreativitas, ketepatan konsep, kerjasama, keterampilan teknis, dan lain sebagainya. Jadi jelas ya, ketika kita menilai kinerja itu pasti kita butuh yang namanya rubrik gitu. Ada bagaimana cara menilainya. B. Memberi nilai hanya pada hasil akhir. Nah jelas ya, kalau kita memberi nilai tidak hanya di hasil akhir tapi juga prosesnya. Makanya kita butuh rubrik. Jadi kan prosesnya itu juga kita nilai. C. Mengamati proses kerja siswa secara langsung dan mencatat aspek seperti pembagian tugas, komunikasi, dan strategi penyelesaian masalah. Ini juga bagus untuk mengamati, tapi yang diminta adalah menilai. Jadi lebih tepatnya yang A, ada rubriknya, tidak hanya observasi saja ya. D. Menyusun daftar pertanyaan reflektif. Jadi ini untuk
nanti kegiatan penutup ya, refleksi. Bisa sih menilai dengan refleksi, tapi untuk kinerja, karena kinerja itu adalah keterampilan dan reflektif itu lebih ke sikap, jadi opsi D kurang tepat berdasarkan dengan kata kunci di soal. E. Memberikan nilai tambahan ke kelompok yang selesai lebih cepat sebagai bentuk apresiasi. Oke, apresiasi, reward dan lain sebagainya mungkin bisa kita hindari terlebih dahulu ya. Itu bukan pilihan jawaban yang paling tinggi gitu. Jadi opsinya adalah yang A. Oke, next. Bu Mira adalah guru kelas 4 SD yang sedang mengajarkan tema kerjasama dalam masyarakat. Dalam kegiatan kelompok, Bu Mira memperhatikan ada siswa yang terlihat aktif bekerja sama, sementara yang lainnya cenderung pasif atau tidak terlibat sama sekali. Bu Mira ingin menggunakan teknik asesmen observasi untuk memahami dinamika kelompok dan mengetahui bagaimana masing-masing siswa berkontribusi dalam kegiatan. Jika Anda ini Bu Mira, langkah apa sih yang mungkin Anda pilih untuk optimalkan teknik asesmen observasi? Observasi nih teman-teman, apa sih observasi? Observasi itu adalah pengamatan, jadi mengamati. Ini biasanya untuk menilai sikap, ya. Lalu, apa yang akan kita lakukan saat menilai observasi? A. Menggunakan rubrik observasi dengan kriteria jelas, tingkat partisipasi, kemampuan komunikasi, dan tanggung jawab siswa. Tepat ya, kalau kita akan menilai sikap dengan asesmen observasi, maka rubriknya harus jelas, ada kriterianya juga di situ. B. Mencatat perilaku siswa selama kegiatan secara spontan tanpa alat bantu. Ya gimana kalau kelas kita itu ada 40 siswa gitu ya, cara kita mengingat-ingat gimana gitu, keren juga tuh. C. Mengamati siswa secara diam-diam tanpa memberitahu mereka sedang dinilai agar perilaku yang muncul lebih natural. Perlu kita beritahukan kepada mereka rubrik penilaian apa aja yang akan dinilai, seperti apa nanti rubriknya gitu ya. Jadi kalau sikap kalian begini, skornya seperti ini gitu. Itu adalah salah satu prinsip dari penilaian. D. Memberikan refleksi kepada siswa setelah kegiatan selesai untuk mengetahui perasaan. Refleksi, ini kan sedang melakukan asesmen observasi ya. Jadi kurang sesuai dengan konteks soal. E. Fokus pada siswa yang terlihat tidak aktif untuk mencari tahu penyebab ketidakikutsertaan mereka. Karena ini sedang menilai asesmen, jadi kurang pas gitu ya, kurang nyambung. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang A. Next. Bu Lestari adalah seorang guru kelas 5 SD yang baru saja selesai mengoreksi hasil ulangan harian tentang pecahan. Dari hasil koreksi, Bu Lestari menemukan bahwa sebagian besar siswa masih mengalami kesulitan dalam operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut berbeda. Bu Lestari ingin menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki pembelajaran selanjutnya dan memastikan siswa lebih memahami materi. Jika Anda ini adalah Bu Lestari, langkah mana yang paling tepat untuk memanfaatkan hasil asesmen dalam perbaiki pembelajaran? A. Memberi soal remedial kepada seluruh siswa tanpa menjelaskan kesalahan umum yang ditemukan. B. Mengadakan sesi umpan balik yang menjelaskan konsep dasar pecahan dan membahas kesalahan yang sering dilakukan. C. Menyusun kelompok belajar kecil berdasarkan tingkat pemahaman siswa dan memberikan pendampingan sesuai kebutuhan mereka. D. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk merefleksikan jawaban mereka dan mencoba menyelesaikan ulang soal yang salah. E. Langsung melanjutkan ke materi berikutnya dengan anggapan siswa akan memahami seiring dengan berjalannya waktu. Gampang ya? Gampang nggak teman-teman? Oke, coba teman-teman jawab nih. Sudah dibacakan, kemudian silahkan jawab dan nanti tuliskan di kolom komentar. Kira-kira jawaban teman-teman yang mana? Apakah udah bisa memahami soal-soal kaitannya dengan SJT ini atau belum gitu ya? Dan thank you nih teman-teman, terima kasih semuanya sudah menyaksikan video ini. Kita akan ketemu lagi, semoga sesegera mungkin ya. Semangat belajarnya, semoga teman-teman nanti akan dimudahkan, dilancarkan, dan dapat NIP P3K tahun 2025. Amin. Sampai di sini dulu pembahasan soal kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Cispi Channel, sharing and learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan manfaat dari video ini. See ya!